Setelah beberapa kali cangkulan yang dilakukan oleh Junaidi, disitulah tercium aroma yang tidak sedap. Dan Ahmad Sutanto pun sudah langsung mengerti bahwa ada yang tidak beres nih di sini. Halo, Eno di sini dan kembali lagi aku akan membawakan cerita untuk kalian semua. Tapi sebelum aku menceritakan kasus yang satu ini, aku mau tanya dulu ke kalian. Apa yang jadi harapan kalian ketika kalian mempunyai seorang pasangan? Dan aku percaya kita semua punya jawaban yang sama. Pastinya kita pengen punya pasangan yang bisa menjaga, bisa melindungi, dan juga bisa diandalkan. Tapi sayangnya tidak semua orang bisa berbuat demikian. Seperti kasus yang akan aku bagikan ke kalian hari ini, yaitu tentang seorang suami yang tega membunuh istrinya dan mengubur mayatnya di saluran septic tank yang ada di depan rumahnya. Terlebih lagi teman-teman, yang bikin aku gedek sama kasus ini, yang bikin aku gedek sekaligus sedih adalah karena istri dari pelaku ini sedang mengandung bayinya yang berusia 7 bulan. Kayak nggak habis pikir aja gitu loh, ada seorang suami yang tega membunuh istrinya sendiri beserta anak yang ada di dalam kandungannya. Kasus ini adalah kejadian yang baru-baru aja terjadi. Dan sebelum aku melanjutkan cerita ini, aku mau menyampaikan turut berbelasungkawa dan juga turut berduka cita atas kehilangan yang dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan. Dan juga semoga selalu diberikan kekuatan oleh Tuhan. Dan langsung aja kita akan masuk ke kronologi kejadiannya. So please bear with me and let's get started the story. Jadi untuk memudahkan kita dalam memahami kasus kali ini, perlu diketahui bahwa pelaku bernama Alex dan istri dari pelaku yang adalah juga merupakan korban bernama Siti Hamidah. Jadi pada tanggal 21 Mei 2021, Alex dan Siti ini cekcok pada pukul 12 siang. Jadi pada siang itu mereka berdebat dan bertengkar hebat di rumahnya di perumahan Gria Sakti Riau. Pertengkaran itu dipicu karena Alex menuduh Siti telah melakukan perselingkuhan dengan pria lain. Bahkan habis mereka bertengkar pada pukul 12.15, Siti ini ke dapur. Kemudian datanglah Alex yang tiba-tiba mencekik Siti hingga Siti lemas dan tidak sadarkan diri. Sebenarnya ketika mereka sedang cekcok, bertengkar hebat dan bahkan menimbulkan keributan, ada ketiga anak sambung dari Alex yang waktu itu berada di ruang tengah. Dan mereka tuh sebenarnya dengerin gitu waktu kedua orang tua mereka sedang bertengkar hebat. Tapi memang mungkin sebagai anak yang nggak mau mencampuri urusan kedua orang tuanya, anak-anaknya ini nggak mau ngeliat. Mereka bukannya nggak mau sih, lebih tepatnya mereka nggak berani untuk melihat kejadian apa yang sedang dialami oleh kedua orang tua mereka. Setelah Siti dicekik oleh Alex, sebenarnya dia tuh belum meninggal, tetapi hanya pingsan. Tetapi kemudian Alex membawa Siti ke kamarnya, dan disitulah dia membekap Siti dengan bantal hingga Siti kehilangan nyawanya. Jahat banget sih. Ditinggalkannya Siti begitu saja di kamar dan pada pukul 2 siang, Alex menelepon mantan adik ipar dari Siti yang bernama Sri Rahayu Parmadewi untuk menitipkan ketiga anaknya. Karena pada saat itu Alex mengaku sedang bertengkar dengan Siti. Kemudian pada pukul 4 sore, disitulah Alex mengantarkan ketiga anak sambungnya ke rumah Sri yang ada di desa Sungai Tarap. Setelah Alex kembali dari rumah Sri pada sekitar pukul 6 sore, Alex menghubungi anak buahnya di bidang usaha jual bibit sawit yang bernama Junaidi. Nah, di panggilan telepon itu tadi disuruhnyalah Junaidi untuk membantunya menggali lubang septic tank dengan alasan lubang septic tanknya ini mampet. Dan Junaidi pun datang ke rumahnya Alex untuk memulai menggali lubang septic tank yang diminta oleh Alex. Dan pada pukul 8 selesailah Junaidi menggali lubang yang berukuran 2 kali 1 meter. Udah kan, selesai nih tugasnya Junaidi untuk menggali lubang. Nah, disitulah Alex meminta Junaidi untuk pulang dulu ke rumahnya untuk mandi. Kemudian pada pukul 9 malam, setelah Junaidi udah beres-beres nih, udah mandi, Junaidi balik lagi ke rumahnya si Alex. Tetapi di situ Junaidi melihat bahwa lubang septic tank yang tadinya udah tergali, itu udah ditutup lagi sama si Alex ini. Junaidi bingung dong, belum diapa-apain kalau udah ditutup lagi sama Alex. Tetapi Alex mengatakan bahwa septic tanknya ini udah benar, udah diperbaiki, makanya sama dia ditutup lagi. Jadi terakhir kali Siti terlihat yaitu pada tanggal 21 Mei 2021. Dan kemudian keesokan harinya yaitu pada 22 Mei 2021, orang-orang mulai menyadari nih bahwa Siti kok udah gak kelihatan lagi kemana perginya
Siti ini. Alex yang pada saat itu berada di rumahnya pun mengatakan kepada tetangga sekitar, masyarakat sekitar, dan bahkan ke keluarga Siti bahwa Siti ini menghilang nggak tahu kemana. Dan dengan santainya dia berpura-pura mencari Siti yang saat itu dikira hilang nggak tahu kemana. Untuk menghindari kecurigaan siapapun, Alex pun datang ke rumah kakaknya Siti yang bernama Ahmad Sutanto dan menanyakan apakah Siti ini berada di sana atau tidak. Karena menurut Alex, Siti ini udah kabur dari rumah. Ketika keluarga korban sedang berupaya untuk mencari keberadaan Siti, Alex ini mengatakan kepada keluarga Siti bahwa Siti pergi dengan laki-laki lain entah kemana. Jadi intinya Alex menuduh Siti telah berselingkuh dan kabur dengan lelaki lain. Alex yang masih berpura-pura mencari keberadaan Siti masih tinggal di rumahnya sampai pada tanggal 30 Mei 2021. Dan sesekali ia ini ditemani oleh Junaidi yang adalah anak buahnya itu tadi. Nah, keesokan harinya karena dia ini udah merasa nggak nyaman gitu tinggal di rumah di mana ia membunuh dan juga mengubur istrinya, akhirnya dia menelpon ibunya untuk dijemput kembali pulang ke Bukit Tinggi. Dia mengatakan kepada ibunya bahwa ini sedang sakit, jadi dia pengen dijemput untuk pulang ke kampung halamannya. Kemudian pada tanggal 1 Juni 2021, Alex pun akhirnya dijemput oleh adiknya menggunakan sepeda motor untuk menuju ke Bukit Tinggi. Nah, Alex ini bukan cuman kabur gitu aja nggak bawa apa-apa, tapi dia juga membawa 1 unit handphone, cincin, dan juga kalung emas yang merupakan milik istrinya. Dan sesampainya di Bukit Tinggi, Alex pun memberikan cincin dan kalung emas yang merupakan milik istrinya tadi kepada ibunda Alex. Kemudian 1 unit sepeda motor diberikannya kepada adiknya dan 1 unit handphone diberikan kepada anak kandungnya. Jadi Alex memang sudah pernah menikah sebelumnya dan dia akhirnya mendatangi mantan istrinya dan juga anak kandungnya untuk memberikan 1 unit handphone tersebut. Setelah dia memberikan barang-barang itu tadi kepada keluarganya, dia pun kabur ke Jakarta dan bertemu dengan salah seorang teman wanitanya di sana. Jadi itu tadi serangkaian kronologi kejadian di mana Alex membunuh istrinya Siti, dan sekarang kita akan masuk ke hari di mana Siti ditemukan di dalam septic tank depan rumahnya. Pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021, datanglah kakak dari Siti yang bernama Ahmad Sutanto mengunjungi rumah Siti karena sudah 2 minggu Siti ini nggak ada kabar sama sekali. Tetapi yang ditemui hanyalah rumah kosong dan rumah tersebut dalam keadaan sepi, nggak ada orang sama sekali di sana. Kemudian adik kandung dari Siti Hamidah yang bernama Siti Hasanah mengaku bahwa dia sudah 3 hari berturut-turut bermimpi kakaknya ini sedang berada di depan rumah dan meminta tolong karena kakaknya ini akan melahirkan. That's so scary, right? Dimana ada mimpi yang memang menunjukkan kebenaran dari kasus-kasus pembunuhan yang terjadi gitu. Oke, jadi di hari dimana Ahmad Sutanto mengunjungi rumah Siti yang pada waktu itu dalam keadaan sepi, disitulah Ahmad Sutanto melihat ada gundukan tanah di depan rumah Siti. Dan disitu Ahmad Sutanto nih curiga nih, apaan tuh ada gundukan tanah di situ. Nah, kemudian dia datang ke rumah Junaidi yang adalah anak buah dari Alex untuk menanyakan siapa yang bikin galian ini dan lain sebagainya. Jadi untuk minta keterangan gitu. Dan disitulah Junaidi mengatakan ke Ahmad Sutanto bahwa memang benar dia yang menggali lubang atas perintah dari Alex. Tetapi Junaidi juga menjelaskan bahwa tanpa sepengetahuannya, Alex sudah menutupi lubang yang dibuat oleh Junaidi itu tadi. Setelah Ahmad Sutanto mendengar penjelasan dari Junaidi, akhirnya Ahmad Sutanto pun meminta Junaidi untuk menggali lagi lubang tersebut. Setelah beberapa kali cangkulan yang dilakukan oleh Junaidi, disitulah tercium aroma yang tidak sedap. Dan Ahmad Sutanto pun sudah langsung mengerti bahwa ada yang tidak beres nih di sini. Kemudian Ahmad Sutanto bergegas untuk menghubungi RT setempat dan juga Babin Kamtibnas untuk membantunya dalam menggali lubang itu. Dan disitulah ditemukan jasad dari Siti Hamidah yang masih utuh dan bahkan masih mengenakan pakaian. Setelah ditemukannya jasad Siti, akhirnya keluarga segera menghubungi kepolisian setempat dan polisi pun datang untuk melakukan olah TKP dan jasad Siti dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau untuk menjalani proses otopsi. Hasil dari otopsi yang dilakukan ditemukan bahwa ada luka bekas benda tumpul di leher Siti yang diduga memang karena cekikan dari Alex itu tadi, dan kemudian juga masih ditemukannya janin dalam kandungan Siti yang
yang berusia 6 bulan. Keluarga Siti pun yakin bahwa yang menjadi pelaku pembunuhan ini adalah Alex yang merupakan suaminya sendiri, karena setelah Alex kembali ke kampung halamannya di Bukit Tinggi, nomor Alex ini udah nggak bisa dihubungin sama sekali. Jadi udah nggak aktif dan nggak ada cara untuk bisa menghubungi Alex. Selain itu, yang menjadi alasan keluarga Siti bahwa memang Alex yang membunuh Siti, karena memang waktu Siti masih dianggap menghilang atau kabur dari rumah, Alex ini nggak ada kelihatan gelisah atau takut sama sekali. Jadi dia kelihatan kayak biasa aja gitu. Nah, disitulah muncul kecurigaan dari keluarga Siti Hamidah. Akhirnya, karena memang banyak bukti-bukti yang mengarah ke Alex yang merupakan suami dari Siti Hamidah, polisi pun meyakini bahwa memang Alex inilah yang menjadi pelaku dari pembunuhan dari Siti Hamidah. Dan setelah melakukan pencarian dan pengejaran terhadap Alex, akhirnya pada tanggal 22 Juni 2021, Alex pun ditangkap di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Setelah dilakukan penangkapan, barulah diketahui bahwa 2 minggu setelah membunuh istrinya, Alex pergi ke Bukit Tinggi, kemudian dia ke Jakarta, kemudian dia melarikan diri lagi ke Pati, lalu akhirnya di Nganjuk, Jawa Timur. Tempat di mana Alex ditangkap yaitu di sebuah gudang kelapa, di mana Alex ini bekerja di sana untuk menghindari kejaran dari polisi. Penyelidikan pun dilakukan dan diketahui bahwa yang menjadi motif Alex dalam membunuh istrinya adalah cemburu buta. Jadi Alex menuduh istrinya telah berselingkuh dengan pria lain, dan disitulah dia merasa marah dan juga sakit hati yang mendalam. Walaupun Alex mengakui dan menyesali perbuatannya, tapi memang namanya hukum harus berjalan seadil-adilnya. Dan juga keluarga dari Siti Hamidah ini meminta Alex untuk dihukum seberat-beratnya, karena menurut mereka perbuatannya itu sangat keji, membunuh istrinya sendiri dan juga bahkan calon dari anaknya. Sampai saat ini proses penyidikan dan juga proses hukum masih berlangsung, dan tentunya aku yang juga geram mendengar dan melihat berita ini pun berharap agar pelaku Alex ini dihukum dengan seberat-beratnya dan seadil-adilnya. So, itu tadi teman-teman cerita yang bisa aku sampaikan kali ini, dan kalau kalian suka cerita-cerita yang seperti ini, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe supaya aku semangat untuk membuat video-video yang selanjutnya. Jangan lupa juga untuk komen di bawah gimana pendapat kalian tentang kasus yang satu ini. Buat kalian semua, stay safe and stay healthy. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye! Jadi Siti terakhir terlihat itu dan dengan santainya dia seolah-olah nggak tahu nih Siti. Dia pun kabur istrinya, dia pun jahat banget sih.